Baik, kita mulai. Sebentar ya. Suara jelas ya, Mbak Age? Jelas, Ustaz. Sebentar. 1 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا
وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا شيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء وليل كل سول، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Hadirin hadirat, para peserta kajian keaswajaan yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bagian kedua. Bagian yang pertama, alhamdulillah sudah kita tuntaskan pembahasannya mengenai Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, yang diyakini, disebarluaskan, diajarkan, dibela, diperjuangkan akidah ini oleh para ulama Indonesia. Apa yang sudah dipaparkan dalam pertemuan pertama, semuanya menunjukkan bahwa akidah Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, inilah akidah yang diyakini oleh para ulama di Indonesia. Para kiai di berbagai daerah di Indonesia, para ajengan, para ustadz, para gus, para tuan guru, para muallim, para tengku yang mereka tinggal di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, akidah yang menyalahi apa yang mereka bawa, yang diyakini dan disebarluaskan oleh segelintir orang di Indonesia, maka ini adalah akidah yang baru, akidah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para kiai, para ulama dari masa ke masa di Indonesia. Pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang akidah atau tentang pernyataan dari berbagai ulama di Indonesia yang menyatakan bahwa Allah tidak dapat dibayangkan, persis seperti yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa, para sahabat ya, dimulai dengan Rasulullah, dan tentu juga akidah ini dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilanjutkan penyebarluasan akidah yang benar bahwa Allah tidak dapat dibayangkan ini oleh para sahabat, kemudian diajarkan dari masa ke masa oleh para ulama, hingga para ulama Indonesia juga mengajarkan ini. Jadi kalau ada kelompok yang meyakini bahwa Allah berada di langit, kalau ada kelompok yang meyakini, menyebarluaskan, mengajarkan bahwa Allah duduk di atas arsy, atau bahwa ia memiliki anggota badan, dan semacam itu, maka ini tentu adalah akidah yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa, dan juga bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh para ulama di Indonesia. Kemudian jika ada waktu nanti akan kita bahas sekaligus bahwa para ulama di Indonesia juga menegaskan sifat kalam Allah bukan berupa huruf, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa. Jika waktunya tidak memungkinkan, maka bagian ketiga ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Sebentar Pak. Hilang.
Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita telah sampai pada pembahasan tentang akidah bahwa Allah tidak dapat dibayangkan. Akidah yang diajarkan oleh para ulama di Indonesia menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan. Di antara yang menyatakan bahwa Allah tidak dapat dibayangkan, sama sekali tidak bisa dibayangkan karena ia berbeda dengan segala sesuatu adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari yang berasal dari Banten, kemudian menetap di Mekah dan beliau meninggal di Mekah dan dimakamkan di makam pekuburan atau area pekuburan Al-Mu'allah atau Al-Ma'la di Mekah. Dalam kitab Nurul Dhalam ala Aqidatil Awam halaman 7 sampai 8, beliau mengatakan wal mukhalafatu lil hawadithi wa adamu al-mumathalati wa adamu mumathalati syai'in minal hawadithi lahu subhanahu wa ta'ala walaysa lahman wala 'azman wala tawilan wala qasiran wala mutawassitan fahuwa ta'ala dzatun laysa fiha syai'un min sifatil hawadithi wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadithi la tusaddiq anna fillahi syai'an min dzalika. Sifat, kata beliau, sifat al-mukhalafah lil hawadith, yaitu tidak menyerupainya sesuatu pun di antara semua makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bukanlah daging, Allah bukanlah tulang, Allah bukanlah tinggi, bukan pendek, bukan sedang. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak berlaku padanya sesuatu pun di antara sifat makhluk. Dan semua yang terlintas dalam benakmu di antara sifat-sifat makhluk, jangan percaya bahwa terdapat pada Allah salah satu di antara sifat-sifat makhluk tersebut. Ini tentu mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, fala tadribu lillahil amsal, walillahil matsalul a'la." Kemudian yang kedua adalah Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Beliau bergelar Muda Wali. Ya, gelarnya adalah Muda Wali. Beliau ini thariqatnya adalah Al-Khalidiyah. Makanya kemudian beliau menisbatkan dirinya ke thariqat ini, thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Makanya di belakang namanya ada kata Al-Khalidi, artinya orang yang beliau tidak hanya pengikut thariqat Khalidiyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah, ya, sub dari atau bagian dari thariqat Naqsyabandiyah. Jadi satu thariqat yang induk itu beberapa di antaranya terpecah, bukan terpecah ya, ada sub-subnya, ada bagian-bagiannya. Di antara thariqat yang induk adalah An-Naqsyabandiyah. Kemudian salah satu subnya, salah satu bagiannya adalah Al-Khalidiyah yang pada saat itu menyebar di Aceh dan juga di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu mursyid dari thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah atau Khalidiyah Naqsyabandiyah adalah Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, Labuan Haji, Aceh Selatan. Apa yang beliau katakan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, beliau mengatakan dalam risalahnya, Permata Intan, pada menyatakan keputusan i'tiqad tentang ketuhanan menurut Al-Quran, Al-Hadith, dan akidah ahli sunnati wal jamaah, judul kitabnya panjang, beliau mengatakan berhati-hatilah bahwa, ya, bahasa beliau, segala apa yang terlintas di dalam hati kita, apakah Allah itu berbentuk begini dan begitu, kesemuanya itu adalah tidak benar. Dan apa-apa yang terlintas itu adalah batil. Sebab Tuhan kita tidak berwarna. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di muka, dan tidak di belakang. Karena kesemuanya itu merupakan ketentuan dan keadaan pada yang baharu. Baharu maksudnya adalah makhluk yang didahului oleh ketiadaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah baharu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah didahului dengan ketiadaan. Lihat buku Ayah Kami, Maulana Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, Tengku Syekh Haji Muda Wali. Panggilan beliau atau gelar beliau adalah Tengku Syekh Haji Muda Wali.
Di buku ayah kami dikutip pernyataan beliau ini. Kemudian yang ketiga adalah Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Sayyid Utsman ibn Abdullah ibn Aqil ibn Yahya. Salah seorang mufti Betawi. Ya, mufti Betawi. Pada saat penjajahan Belanda, beliau diangkat menjadi mufti. Dalam bukunya Sifat 20, kecil sekali bukunya, sangat tipis sekali. Halaman 5 mengatakan, adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal, artinya dengan global, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita dalam hati. Ya, maksudnya adalah maha suci Allah daripada sesuatu yang terlintas di dalam hati. Sesuatu yang terbesit ya di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari apa yang terlintas di dalam hati. Apapun yang terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu semuanya adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan. Karena Allah berbeda dengan segala apa yang terlintas, terpikir, terkhayal, tergambar di dalam hati dan pikiran kita. Yang keempat adalah Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Bogor nih ya, Bogor beliau. Bogor, Jawa Barat, dalam bukunya Menuju Mukmin Sejati, terjemahan kitab Minhajul Abidin, karya Imam Al-Ghazali, halaman 26. Beliau mengatakan, pokoknya kita jangan menyekutukan Tuhan dengan apapun. Pegang saja, laisa kamitslihi syai'un. Apa yang terlintas di hati sebetulnya hanya buatan hati saja. Tempo-tempo timbul was-was, artinya sewaktu-waktu timbul was-was yang dilakukan oleh setan, maka tolaklah itu. Bagaimana rupa Allah itu tentang ini was-was yang ditimbulkan oleh setan. Ya. Ketika muncul pertanyaan bagaimana rupa Allah itu, ketika muncul lintasan hati, bagaimana rupa Allah itu, yakinlah bahwa itu dari setan. Tentang diri kita sendiri pun kita tidak tahu, apalagi zat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dalam diri kita saja, kita tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem pencernaan kita, bagaimana cara kerja jantung kita, bagaimana cara kerja paru-paru kita, hakikatnya seperti apa yang sebenarnya terjadi di dalam organ-organ dalam kita, berapa jumlah rambut kita nggak tahu. Berapa kali kita melangkahkan kaki dalam sehari semalam, kita nggak tahu. Padahal itu semuanya kita lakukan sehari-hari, padahal itu semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Berapa kali kita mengedipkan mata, kita nggak tahu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya tentu adalah zat ya, dia adalah zat yang tidak dapat dibayangkan. Kita tidak tahu hakikatnya, kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh ya. Kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Ya, ihatah. Apa? Pengetahuan kita tentang Allah itu bukan ala sabil al-ihatah, kata para ulama. Pengetahuan kita tentang Allah itu bukan ala sabil al-ihatah, bukan pengetahuan yang menyeluruh mengetahui hakikatnya, tidak. Tetapi pengetahuan kita tentang Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dia adalah pencipta segala sesuatu, yang menghendaki terjadinya segala sesuatu, yang menakdirkan segala sesuatu, dan dia tidak dapat dibayangkan, dia ada tanpa tempat, dia ada tanpa ukuran. Kelemahan kita, ketika kita sudah mengakui pengakuan diri kita bahwa kita tidak mengetahui hakikat Allah, itulah yang disebut dengan mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang meyakini bahwa Allah berukuran, seseorang yang meyakini bahwa Allah menempati suatu tempat, seseorang yang meyakini bahwa Allah di atas, seseorang yang meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy, itu sejatinya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah, mengetahui Allah itu artinya kita sudah merasa diri kita dan mengakui diri kita lemah dan tidak mampu untuk menjangkau hakikat Allah. Itulah inti dari mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, Bekasi, Jawa Barat. Saya pernah beberapa kali sowan ke beliau. Beliau sudah meninggal. Beliau
meninggalkan beberapa karya tulis dalam bahasa Arab. Beliau ini adalah murid dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ad-Dari ini adalah nisbat kepada Darul Ulum. Beliau adalah alumni Darul Ulum yang diasuh oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dalam bukunya Ta'liqat ala Matan Jauharah halaman 22, beliau mengatakan ay mimma yajibu fi haqqihi ta'ala annahu yukhaliful hawaditha fa idza alqa asyaitanu fi dhihnika ma yutakhayyalu faqul fi raddi dzalika la ya'lamu Allah illa Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yakni di antara yang pasti, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluk. Oleh karenanya, jika setan melontarkan di benakmu tentang Allah sesuatu yang dikhayalkan, sesuatu yang dibayangkan, maka katakan untuk membantahnya bahwa tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi beliau menegaskan seperti apa yang ditegaskan oleh para ulama sebelumnya. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan, pendiri Thariqat Rifaiyah, ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak pengetahuan kita mengenai Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, bila kaif wala makan, dan ada tanpa tempat. Puncak pengetahuan malaikat Jibril tentang Allah adalah seperti ini. Puncak pengetahuan Nabi Muhammad dan para nabi yang lain tentang Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk dan Allah ada tanpa tempat. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Inilah yang diajarkan oleh para ulama Asy'ariyah dari masa ke masa. Tidak terkecuali para ulama di Indonesia. Mereka semuanya mengajarkan kepada kita bahwa sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa. Jadi kalau ada tulisan-tulisan dari Wahabi yang menyatakan bahwa sifat kalam Allah adalah bahasa Arab, misalkan ya, bahasa Arab itu adalah bahasa Allah, maka ini adalah akidah baru yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama sebelumnya. Atau mungkin ada tokoh-tokoh ahlu sunnah kadang ya, karena ketidaktahuan mereka menyatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa Allah. Ini tidak boleh dikatakan. Ya, ini kalau itu terucap atau tertulis di buku-buku ulama ahlu sunnah pada masa sekarang, itu karena ketidaktahuan mereka. Ya, para ulama sebelumnya dari masa ke masa semuanya mengajarkan kepada kita bahwa sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Jadi tidak boleh sekali lagi kita mengatakan, karena saya pernah mendengar langsung ya dari pidato-pidato, latihan pidato bahasa Arab yang disampaikan oleh beberapa orang santri di suatu pondok pesantren. Ya, di suatu pondok pesantren. Mereka mengatakan apa? Ayolah kita belajar bahasa Arab karena ini adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh diucapkan. Karena sifat kalam Allah itu bukan berupa bahasa Arab dan juga bukan berupa bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Sebelum kita melanjutkan untuk menjelaskan beberapa pernyataan dari para ulama ahli sunnah di Indonesia bahwa sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dan tidak bisa dibayangkan seperti sifat-sifat yang lain. Sifat kalam Allah sebagaimana sifat-sifat yang lain tidak bisa dibayangkan. Nah, kalam Allah, jika dikatakan kalam Allah, ini memiliki dua pengertian. Ini yang perlu kita ketahui bersama, perlu kita pahami bersama. Jika disebut kalam Allah Subhanahu wa taala, maka ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah jika disebut kalam Allah, maka yang dimaksud sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki permulaan, tidak memiliki akhir,
bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Kemudian dalam konteks tertentu, jika disebut kalam Allah, maka yang dimaksud adalah lafadz. Ya, jika yang dalam konteks tertentu, jika disebut kalam Allah, maka yang dimaksud adalah pengertian kedua. Apa itu? Lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya, atau nabi-nabi yang lain. Kalau kepada Nabi Muhammad maka berupa Al-Quran, kalau kepada Nabi Isa berarti berupa Injil yang asli, kalau kepada Nabi Musa berarti berupa kitab Taurat yang asli, kalau kepada Nabi Dawud alaihissalam maka berarti berupa kitab Zabur. Kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad berarti berupa Al-Quran. Dalam konteks tertentu, kalau disebut kalamullah, kalam Allah, maka yang dimaksud adalah lafadz yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tertentu, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika yang dimaksud kalam Allah adalah lafadz yang Allah turunkan kepada para nabi atau kepada nabi-nabi tertentu, maka ia berupa suara. Kalau dibaca berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Tetapi sekali lagi tidak boleh dikatakan secara mutlak kalam Allah, bahasa Arab adalah bahasa Allah, nggak boleh. Tidak boleh diucapkan seperti itu. Pun demikian kalau dikatakan Al-Quran, ya, kalau dikatakan Al-Quran, maka memiliki dua pengertian. Dalam konteks tertentu, jika dikatakan Al-Quran, maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah yang tidak bermula, tidak berakhir, yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Dalam konteks tertentu, dalam konteks yang lain, kalau dikatakan Al-Quran, maka yang dimaksud adalah lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa bahasa, berupa suara, berupa huruf. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, Al-Quran yang berupa lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa suara, bahasa, dan huruf, ia disebut kalam Allah dalam arti apa? Ia adalah sesuatu yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Sebagai sebuah pendekatan adalah apabila kita menulis lafadz Allah di papan tulis. Jika saya bertanya kepada orang-orang yang ada di hadapan saya, siapa yang kita sembah? Maka mereka menjawab Allah. Kemudian saya tanya lagi, ini apa tulisan Allah yang ada di papan tulis? Ini apa? Kemudian orang-orang yang di hadapan saya menjawab Allah. Nah, Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang tertulis di papan tulis. Bukanlah tulisan Allah yang tertulis di papan tulis. Tulisan Allah di papan tulis ini adalah sesuatu atau tulisan yang mengungkapkan mengenai Allah yang tidak bisa dibayangkan. Ini hanya tulisan yang mengungkapkan mengenai Allah yang wajib kita sembah. Yang kita sembah bukan tulisan ini. Nah, Al-Quran yang berupa lafadz, yang berupa bahasa, yang berupa suara, yang berupa huruf, disebut kalam Allah dalam arti ia adalah tulisan yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Kalau ini sudah dipahami, kita akan menjelaskan dan menegaskan bahwa para ulama ahli sunnah di Indonesia dari masa ke masa mereka meyakini, menyebarluaskan, mengajarkan bahwa sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Yang pertama adalah Kiai Haji Raden Asnawi, Kampung Bandan, Kudus. Beliau adalah salah satu pendiri NU. Hidup satu masa dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Dalam risalahnya dalam bahasa Jawa, jawab soalipun mu'taqad seket halaman 7, beliau menyatakan nomor kalih doso puniko mutakalliman. Artosipun pangeran punika zat ingkang dawuh ngendika nanging boten mawi huruf utawi suwanten. Nomor 20 adalah mutakalliman, artinya Tuhan itu zat yang berbicara tetapi bukan dengan huruf atau suara. Nah, jelas pendiri NU menyatakan dengan tegas bahwa sifat kalam Allah bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Wahabi. Yang kedua adalah Syekh Mahmud Mukhtar, Cirebon, Jawa Barat. Dalam bukunya I'anatul Rafiq
ala nazm Sulamit Taufiq halaman 4 beliau mengatakan, kalamuhu kasairi sifati lahu qadimun laysa bil aswati wa laysa bil hurufi wal hijai wa laysa bil i'rabi wal bina'i fahuwa mubayinun li makhluqati fi dzati wal af'ali was sifati. Kalam Allah sebagaimana semua sifat-sifatnya adalah qadim, bukan suara-suara, bukan huruf-huruf dan hija, bukan dengan i'rab dan bina. Jadi Allah berbeda dengan semua makhluk pada zat, perbuatan dan sifat-sifatnya. Jelas ini ya. Dalam bukunya Al-Muqaddimah atau Al-Mabadi Al-Mahmudiyah fil Masail At-Tauhidiyah halaman 6, Syekh Mahmud Mukhtar Cirebon, beliau mengatakan, wa ilmuhu didduhu jahlul hayatu wa mautun didduha wa kalamun lam yakun bifami wala bisautin wala harfin wala nuqati wala bina'in wala i'rabin aw rasami. Dan sifat Allah ilmu, dan sifat Allah ilmu, sifat ilmu Allah lawannya adalah jahil bodoh. Al-hayat lawannya adalah maut. Sifat kalam yang bukan dengan mulut, suara, huruf, titik-titik, bina, i'rab atau tulisan. Ya, sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa huruf, bukan titik-titik, bukan bina, bukan i'rab dan bukan berupa tulisan dan bukan dengan mulut. Jadi jelas beliau ini adalah salah satu ulama ya dari Cirebon, Jawa Barat. Yang ketiga adalah Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa, Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Menghasilkan karya yang luar biasa banyak, terutama dalam bahasa Jawa. Dan terjemahan kitab-kitab yang biasa diajarkan di berbagai pesantren di Indonesia. Bangilan, Tuban, dalam bukunya Al-Fusul Al-Arba'iniyah, Fi Muhimmatil Masailid Diniyah. Tidak terlalu tebal kitabnya. Halaman 11 beliau mengatakan, lahu sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi wa hiya al-hayatu wal 'ilmu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basaru wal kalamu alladzi laysa min jinsil hurufi wal aswat. Allah memiliki sifat-sifat yang qadim, tidak memiliki permulaan, yang tetap baginya. Yaitu apa? Hayat, al-hayah, al-'ilm, al-qudrah, al-irada, as-sam', al-basar dan kalam yang bukan dari jenis huruf dan suara. Apa kata beliau? Dan kalam yang bukan dari jenis huruf dan suara. Ya salam. Ini sama persis dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa di berbagai belahan dunia. Yang keempat adalah Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan, Jampes, Kediri, Jawa Timur. Ada daerah namanya Jampes di Kediri, Jawa Timur. Beliau dimakamkan di sana. Orang asli Jawa ya, tetapi memiliki karangan yang luar biasa bagus bahasanya. Dalam bukunya Sirajut Talibin ya, beliau punya karya dalam bahasa Arab yang ungkapan-ungkapannya, kalimat-kalimatnya, uslubnya, gaya tulisannya itu seperti gaya tulisan orang Arab. Padahal beliau adalah asli Jawa. Dalam bukunya Sirajul Talibin ala Minhajil Abidin halaman 101 beliau mengatakan walaysa bisautin wala harfin bal la yushbihu kalamuhu kalam ghairihi li'annahu sifatun min sifatir rububiyyati wala musyabahata baina sifatil bari wa sifatil adamiyyin. Dan kalam Allah bukan suara dan bukan huruf. Kalam Allah tidak menyerupai kalam selain Allah karena kalam Allah adalah salah satu sifat ketuhanan dan tidak ada keserupaan sama sekali antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat manusia. Yang kelima adalah Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, Bekasi, Jawa Barat. Dalam bukunya, pondok beliau masih ada, An-Nida Al-Islami di Bekasi ya. Dalam bukunya Ta'liqat ala Matan Al-Jauharah, halaman 27, beliau mengatakan, wal kalamu, ay al-kalamun nafsiyyu, bima'na annahu sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, laisa biharfin wala sautin wala taqdimin wala ta'khirin. Dan sifat kalam, yakni al-kalam an-nafsi, ya, atau disebut juga al-kalam az-zati. Sifat kalam yang az-zati, yang merupakan sifat bagi zatnya, yang tidak bermula, tidak berakhir. Kata beliau, dengan makna bahwa kalam adalah sifat yang qadim, yang tidak bermula. Jadi sifat Allah itu tidak bermula. Sifat kalam Allah, sebagaimana sifat Allah yang lain, itu tidak bermula. Beda dengan kalam kita. Saya awalnya diam, kemudian berbicara, kemudian diam lagi. Berarti pembicaraan saya, kalam saya itu bermula, memiliki permulaan. Karena awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kalam kita bersusulan antara satu huruf dengan rangkaian huruf berikutnya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka diawali dengan ba, disusul dengan sin, disusul dengan mim. Itu kalam makhluk. Kalam Allah tidaklah seperti itu.
Kalam Allah tidak bisa dibayangkan. Bukan huruf, bukan suara, tidak berlaku baginya didahului dan diakhirkan. Tidak berlaku baginya takdim dan takhir. Tidak berlaku bagi kalam Allah Subhanahu wa taala didahului oleh sesuatu dan diakhiri dengan sesuatu. Makanya disebut kalam Allah, disebut oleh para ulama bahwa kalam Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Guru Abdul Hadi Ismail Cipinang Kebembem Jatinegara Jakarta Timur dalam bukunya Tukilan Usuluddin bagi orang yang baharu belajar pokok-pokok agama halaman 10 beliau mengatakan sifat Allah yang ke-13 ialah kalam. Artinya berkata-kata Allah dengan firman-Nya yang tiada berhuruf dan tiada bersuara dan tiada seperti perkataan si baharu. Ya, si baharu maksudnya adalah makhluk. Tiada seperti perkataan makhluk. 7 Guru Muhammad Thahir Jama'an Muara Jatinegara Jakarta Timur. Ya, para ulama di Betawi itu ada yang bergelar guru, ada yang bergelar muallim, ya, ada yang bergelar guru, ada yang bergelar muallim. Saat ini banyak di antara para ulama di Jakarta, di Betawi yang termasuk Habib, ya, keturunan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru ini semacam gelar, ya. Kalau di Arab syekh, kalau di Jawa kiai. Dalam bukunya Tasfiyatul Janan fi Tahqiq Mas'alat Aqaidil Iman. Halaman 26-27 beliau mengatakan soal, apa artinya kalam? Beliau mengatakan sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu munazzatun 'anit taqaddumi wat ta'akhkhuri wa 'anil aswati wal hurufi wa 'an sa'iri sifatil hawadithi. Yakni sifat yang qadim, yang tetap bagi zat Allah Ta'ala, yang berta'alluq, yang berkaitan dengan apa yang ilmunya berkaitan dengannya. Ya, ta'alluq sifat kalam itu sama dengan ta'alluqnya sifat ilmu. Ini di kesempatan lain insya Allah akan kita jelaskan. Di kajian Matan Jauhar At-Tauhid yang saya sampaikan di FB online secara live, ya, setiap hari Selasa jam 7, itu nanti akan sampai ke pembahasan tentang ta'alluqnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq dengan apa, ya? Sifat qudrah itu ta'alluqnya dengan apa? Kemudian sifat ilmu ta'alluqnya dengan apa? Itu nanti akan dijelaskan di kajian kitab Jauharah At-Tauhid. Dan suci dari terdahulu dan terkemudian. Ya, karena sifat kalam Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Suci dari suara dan huruf dan segala sifat makhluk. 8. Kiai Sa'id bin Armia Giren, Kaligayem, Talang, Tegal, Jawa Tengah. Yang saat ini diteruskan oleh keturunannya, yaitu Kiai Sa'idi. Dalam bukunya, Ta'lim Al-Mubtadi'in fi Aqaididdin, Ad-Darsul Awal. Halaman 10 dan Ad-Darsul Tsani halaman 36. Beliau mengatakan, kaping telulas sifat kalam. Tegese wajib ngendika Allah ora kelawan, wajib di sini adalah pasti, ya. Tegese pasti ngendika Allah ora kelawan huruf suara muhal bakam atau al-bukmu. Tegese muhal bisu Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 sifat kalam, artinya pasti berkata-kata Allah bukan dengan huruf suara. Mustahil bakam, artinya mustahil bisu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 Syekh Abdullah Zaini bin Muhammad Uzair Al-Jattawi, Demak, Jawa Tengah. Dalam bukunya Kifayatul Ashab fi Hal Nazm Qawaidil I'rab, beliau mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu kalamuhu 'anil hurufi wal aswat. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, yang suci kalamnya dari huruf dan suara. Yang suci kalamnya dari huruf dan suara. Kemudian dalam hasyiahnya beliau menjelaskan seperti yang kami jelaskan di awal tadi, ya. Beliau menjelaskan seperti yang kami jelaskan di awal tadi, bahwa kalam Allah itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama dan pengertian yang kedua. Ini terlalu panjang kalau dibaca. Tadi sudah saya terangkan di awal, di bagian awal kajian. Kemudian Syekh Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani, Semarang. Makam beliau ada di Semarang. Terkenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat. Kenapa disebut Kiai Soleh Darat? Kenapa disebut Darat? Ini orang yang tidak tahu mungkin
merasa apa ini, nama beliau ini unik gitu ya. Julukan beliau unik, Kiai Soleh Darat. Beliau ini gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Termasuk juga Kiai Ahmad Dahlan, gurunya Kiai Ahmad Dahlan. Guru dari pendiri NU dan guru dari pendiri Muhammadiyah. Berarti beliau adalah maha guru para kiai di Jawa. Ya, beliau adalah gurunya para guru di Jawa, gurunya, kiainya para kiai di Jawa. Kiai Soleh Darat. Kenapa disebut darat? Karena beliau pernah bermukim di darat. Darat itu adalah satu kawasan di Semarang yang dekat dengan pantai. Di sanalah para pelancong yang ingin, para pelancong dari luar Semarang ya, termasuk dari luar negeri, jika ingin masuk ke Semarang dan melancong ke Semarang atau berdagang ke Semarang, maka mereka mendarat di daerah yang bernama Darat, ya, di daerah yang bernama Darat, di pinggir pantai dekat Semarang. Nah, oleh karena itu beliau terkenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat. Ini sama dengan kalau kita mengatakan Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Ya sama dengan kalau kita mengatakan seperti itu. Kiai Khalil Bangkalan, karena beliau berasal dari Bangkalan. Kiai Soleh Darat, karena beliau, atau kalau mau sebut saja Kiai Soleh Semarang, boleh juga. Tetapi yang terkenal beliau adalah apa? Kiai Soleh Darat, ya, karena beliau pernah tinggal di kawasan atau di daerah yang bernama, atau di sebuah kampung yang bernama Kampung Darat di Semarang. Dalam bukunya Sabilul Abid ala Jauharatit Tauhid, terjemah kitab Jauharat Tauhid dalam bahasa Jawa, beliau menjelaskan perkataan Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa nazzihil Qur'ana ay kalamah 'anil huduthi wahdharin tiqamah. Saya baca Indonesianya biar cepat. Dan yakinilah engkau wahai mukallaf tentang maha sucinya Al-Qur'an. Maksudnya kalam Allah yang azali, maha suci dari kebaharuan, maha suci dari sifat makhluk, yaitu yakni bukan makhluk. Dan takutlah engkau dari siksa Allah jika meyakini baharunya kalam Allah, kemakhlukan kalam Allah. Tidak boleh diyakini bahwa kalam Allah itu makhluk. Artinya, wajib atas seorang mukallaf agar meyakini sesungguhnya sifat kalam yang merupakan al-kalam an-nafsi atau al-kalam az-zati itu bukan makhluk. Ya. Jika yang dimaksud kalam Allah atau Al-Quran itu adalah sifat kalam Allah, maka tidak boleh diyakini bahwa ia makhluk. Sebaliknya qadim, bukan dengan huruf dan bukan dengan suara. Adapun Al-Quran yang terbaca, yang dengan lafadz huruf, maka itu adalah makhluk. Ya. Jadi haram kalau kita mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak boleh. Secara mutlak. Ya. Tidak boleh kita mengatakan, tidak boleh di sini artinya adalah haram. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, secara mutlak. Secara mutlak itu artinya apa? Titik kemudian tidak ada tambahan keterangan. Tetapi kalau ditambahi keterangan bahwa Al-Quran, jika yang dimaksud adalah lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa suara, bahasa, dan huruf adalah makhluk, ini benar. Tetapi penjelasan seperti ini jangan sampai dijelaskan ke masyarakat luas. Ya, ini hanya diajarkan di forum-forum terbatas, di kajian-kajian terbatas, fi maqamit ta'lim, ya, dengan niat memberikan pembelajaran, dengan niat mengajarkan hal yang diajarkan oleh para ulama sebelumnya. Dalam konteks ta'lim, ya, di forum-forum terbatas, ini dijelaskan bahwa jika yang dimaksud Al-Quran atau kalam Allah adalah pengertian yang kedua, yaitu lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia makhluk, ini benar. Tetapi kalau dikatakan Al-Quran makhluk, haram. Kenapa? Karena orang bisa jadi akan memahami bahwa sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf itu adalah makhluk. Karena bisa mengakibatkan kesalahpahaman, maka ungkapan Al-Quran makhluk secara mutlak ini tidak boleh diucapkan. Haram diucapkan. Yang ke-11, Kiai Haji Abdul Fadl As-Senori, Tuban, Jawa Timur. Yang berasal dari Sedan, yang kemudian berpindah ke Senori, Tuban, Jawa Timur. Ya, Sedan itu kecamatan, salah satu kecamatan di Rembang, Jawa Tengah. Beliau lahir di sana, berguru kepada ayahnya di sana, kemudian juga berguru kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Lalu setelah itu beliau menetap di Senori, Tuban, Jawa Timur. Orang yang luar biasa, kiai yang terkenal ya. Tidak pernah haji, tidak pernah umroh, tidak pernah belajar di Mekah,
tidak pernah pergi ke Timur Tengah, tetapi memiliki karangan-karangan berbahasa Arab yang uslubnya luar biasa. Buku-buku beliau dikoleksi di Mesir, ya. Kitab-kitab karangan beliau dikoleksi di Libanon dan di berbagai perpustakaan di Timur Tengah. Dalam karyanya Ad-Durrul Farid fi Syarah Jauharatit Tauhid, halaman 164. Apa yang beliau katakan? Saya baca Indonesianya. Kalam Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tetap bagi zat Allah. Azali, bukan huruf, bukan suara, tidak mungkin tiada. Dan hal semacamnya seperti diam, tidak mungkin memiliki bagian-bagian, terdahului dan terbelakangi. Bahkan kalam Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai kalam selainnya, sebagaimana wujudnya juga tidak menyerupai wujud selainnya. Yang ke-12, Syekh Abu Muhammad Al-Hakim bin Masduqi bin Sulaiman Al-Lasemi, Jawa Tengah. Lasem. Ya, Lasem ini salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kabupaten Rembang ini setelah Kabupaten Tuban, ya. Berarti berbatas langsung dengan Jawa Timur. Tuban itu ujung utara barat dari Provinsi Jawa Timur, sementara Rembang ini paling ujung timur utara, ya, ujung timur utara dari Jawa Tengah. Nah, di Rembang ini terkhusus Lasem, ya, banyak sekali para ulama di sana yang alim-alim. Meskipun tidak ada pesantren besar di Lasem, ya, tetapi para ulama di sana ini adalah para ulama yang terkenal kedalaman ilmu mereka. Bahkan ada di antara ulama yang mendalam ilmu mereka yang tinggal di Lasem ini yang tidak memiliki pondok pesantren. Dalam bukunya Az-Zakhair Al-Mufidah fi Syarah Al-Aqidah halaman 41-42. Ya, beliau mengatakan banyak sekali, ini terakhir ini ya. Beliau menjelaskan banyak hal, ya. Intinya bahwa intinya bahwa kalam Allah itu yutlaqu atau lahu itlaqan. Jika disebut kalam Allah seperti yang tadi kami sampaikan, itu memiliki dua pengertian, memiliki dua penyebutan. Dalam satu konteks, dalam konteks tertentu, jika disebut kalam Allah, maka yang dimaksud adalah al-kalam an-nafsi. Ini. Al-kalam an-nafsi al-qadim. Ya, sifat kalam Allah yang tidak bermula, tidak berakhir, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Dan dalam konteks yang lain, jika dikatakan kalam Allah, maka yang dimaksud adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa suara, bahasa, dan huruf. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Jika ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Jika tidak ada, kami akan merangkum kembali apa yang sudah dibahas dalam 2 pertemuan ini. Para ulama di Indonesia dari masa ke masa, mereka mengajarkan yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Yang kedua, para ulama di Indonesia, di Jawa maupun di luar Jawa, di berbagai daerah di Nusantara, mereka mengajarkan, membela, memperjuangkan akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan. Yang ketiga, para ulama di berbagai daerah di Indonesia dari masa ke masa, mereka mengajarkan, meyakini, membela, memperjuangkan, menyebarluaskan akidah bahwa sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, maka sifat kalam Allah juga tidak dapat dibayangkan. Menurut satu pendapat, kenapa ilmu tauhid disebut sebagai ilmul kalam? Karena pembahasan yang paling banyak diperdebatkan di dalam ilmu tauhid antar aliran adalah tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama ketika membahas sifat kalam, selalu pembahasannya adalah pembahasan paling panjang di antara bagian-bagian lain dari
ilmu kalam atau ilmu tauhid. Karena memang dari dulu sampai sekarang, perdebatan paling panjang, paling menyita perhatian, paling menyita tenaga dan pikiran serta waktu di antara para aliran, di antara berbagai aliran, baik ahlus sunnah melawan yang lain, ya, atau antara non ahlus sunnah dengan non ahlus sunnah yang lain. Ini perdebatan yang paling panjang di antara mereka adalah tentang sifat kalam. Non ahlus sunnah, aliran non ahlus sunnah mengatakan bahwa kalam Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian dibantah oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Para ulama ahli sunnah kemudian mengkantar mereka dengan menjelaskan bahwa sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, tidak bisa dibayangkan. Inilah akidah yang diajarkan oleh para anbiya, para rasul, dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dijelaskan juga oleh para tabi'in, secara estafet dilanjutkan oleh para ulama dari masa ke masa, sampai atau hingga para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan berbagai daerah di Nusantara atau di Indonesia. Inilah yang terus kita yakini, inilah yang harus terus kita ajarkan, karena inilah yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa, termasuk para ulama di Indonesia. Baik yang pertama kali masuk Indonesia maupun yang generasi setelahnya hingga pada zaman sekarang. Apa yang sudah dibahas ini hanya yang ada di data kami. Ya, penyebutan beberapa orang ulama yang mengajarkan akidah-akidah yang benar, akidah ahli sunnah, bahwa Allah ada tanpa tempat, bahwa Allah tidak bisa dibayangkan, bahwa sifat kalam Allah bukan berupa suara dan huruf. Nama-nama yang kami sebutkan itu bukan, kami tidak menyebutkan semua nama ulama yang mengajarkan hal itu. Ini hanya yang ada di data kami. Sementara yang belum kita sebutkan masih ribuan, ya, baik sebelum generasi kita maupun para ulama yang hidup di masa kita. Maka jangan sampai kita kemudian terpengaruh atau terracuni atau terkontaminasi dengan akidah-akidah baru yang mengatakan bahwa Allah di atas, bahwa Allah duduk di atas arasy, bahwa Allah di langit, bahwa sifat kalam Allah itu berupa suara, bahasa, dan huruf. Na'udzubillah, bahkan sebagian orang Wahabi, saya dengar sendiri dengan telinga kepala saya. Bukan telinga kepala orang lain, tapi saya dengar sendiri dengan telinga kepala saya, bahwa pada saat Mi'raj, na'udzubillah, wal'iyadzubillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan suaranya, bukan kalamnya. Ya. Orang Wahabi ini mengatakan apa? Allah ta'ala memperdengarkan sautahu, suaranya, kepada Nabi Muhammad, dan suara Allah itu mirip dengan suara Abu Bakar. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Kata orang Wahabi seperti itu. Mereka memang meyakini bahwa Allah, kalam Allah itu berupa suara. Mirip katanya dengan suara Abu Bakar. Kenapa dijadikan mirip dengan suara Abu Bakar? Karena sahabat paling setia pada saat itu yang menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Ketika di langit beliau sendirian, maka dihibur, kata tokoh Wahabi ini, dihibur oleh Allah dengan diperdengarkan suaranya yang dimirip-miripkan dengan suara Abu Bakar, supaya Rasulullah merasa ada yang menemani di atas sana, sehingga beliau tidak merasa sendirian. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Ini akidah baru, ya. Ini adalah akidah baru yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini dan membawa akidah yang benar ini, sebagaimana akidah ini juga diyakini oleh para ulama sebelum kita. Ada yang chat ini ya, apa ini? Barakallahu fikum, ditunggu khutbahnya. Oke, insyaallah. Sebentar lagi saya upload, Mas Ishak. Barakallahu fikum. Walakum wa'alaikum wabikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.